Dalam hidup ini, kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita. Tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu, bagaimana? Kita harus hormat, bukan hanya orang tua yang sayang kepada kita, tapi kita juga harus menyayangi orang tua kita. Kalau kita sayangi orang tua kita, perhatikan orang tua kita, insya Allah barokah rezeki semua di depan mata disiapkan oleh Allah. Dan saya mengalami hal itu. Jadi mungkin saya mulai. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapala, yaitu pengelola jalan tol. Tapi alhamdulillah, 2012 saya sebagai CEO di sana. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra Marga. Itu semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Saya mulai dari kecil, saya sebagai pedagang es mambo, pedagang asongan. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi. Tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu bagaimana? Tadi Bu Prita sudah bicara. Kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya, mungkin kalau kamu disuruh pilih sayang ibu atau bapak, kamu bingung. Tapi saya tekankan kepada anak-anak saya. Pertama, kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada ibu kamu. Baru kedua, bapak kamu. Karena pengorbanan ibu kamu jauh lebih besar daripada bapak kamu. Jadi, ibu mengandung kita. Begitu kita lahir, kita disuapin, terus kemudian kita ngompol, kita buang air besar, tengah malam, lagi tidur enak-enak, dia bangun, dia susuin kita, kadang-kala cuci, kita punya ngompol cuci, kita punya bekas buang air. Kemudian dia didik kita, dia bawa kita ke sekolah, dia antar, diajarin kita. Kalau seorang ayah cuma cari nafkah saja diberikan, tetapi kalau yang mendidik anak-anak itu semua peran ibu sangat besar. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lupa akan pengorbanan seorang ibu. Dan pengorbanan seorang ibu itu nggak bisa diukur dengan materi. Saya pun kadangkala suka sedih. Saya kalau ke makam ibu bapak saya, andai kata saya masih punya ibu bapak, pasti saya akan sayangin lebih. Tapi ya, mungkin Tuhan berencana lain. Jadi mungkin saya harus jelaskan. Kegiatan saya adalah dulu cita-cita cuman jadi tukang parkir. Waktu saya sekolah SMA, saya suka liwat di daerah Pasar Baru. Saya tanya tukang parkir, satu hari dapat berapa sih? Dapat 10.000 sampai 15.000. Waktu itu satu mangkok bakmi hanya 300 perak. Jadi kalau 10.000 sama dengan 33 mangkok. Andai kata saya makan satu hari 3 kali, saya masih bisa save 30 mangkok. Berarti saya masih bisa jadi tukang parkir aja udah cukup. Itu cita. Terus saya bermimpi, kok orang-orang bisa sukses? Bagaimana cara sukses? Satu hari saya ke toko buku. Saya lihat buku bagaimana jadi orang sukses. Saya nggak punya uang. Waktu itu toko bukunya di Pasar Baru, toko buku Tropen. Saya hanya duduk ke sana, saya numpang baca, terus saya pulang.
Saya bacain buku bagaimana cari orang sukses. Sebenarnya nggak perlu baca buku lagi, karena tadi yang Ibu Prita katakan itulah di buku itu sebenarnya intisarinya. Karena jadi orang sukses itu harus rajin bekerja. Dan juga jangan lupa berdoa, dan juga jangan lupa jujur, dan jangan lupa juga sayang kepada orang tua, dan minta ridho barokah dari orang tua. Itu intisarinya. Dan saya selalu bermimpi memang menjadi orang sukses. Mimpi itu saya sendiri pesimis waktu itu untuk sukses. Tetapi seperti saya katakan, bahwa ini semua gerak Tuhan, bukan gerak saya. Saya jadi mualaf umur 24 tahun. Saya diangkat anak oleh almarhum Buya Hamka. Dan seiring saya jadi mualaf, saya cuma niat minta kepada Allah. Karena waktu saya jadi mualaf itu Buya Hamka bilang, "Nak, dosa-dosamu mulai hari ini 0. Jadi kamu mulai lagi dengan yang baik ya." Jadi saya mulai dengan yang baik. Dan saya niat minta kepada Allah, "Ya Allah, dengan perkenan Engkau, kalau memang diperkenankan, aku ingin mengharumkan nama Islam dan aku ingin sukses." Sukses itu entah bagaimana, apakah punya nama besar, apakah punya harta, saya bilang terserah. Rupanya doa saya dijabah Allah. Dan saya bisa mendapat kesempatan mempunyai usaha. Saya punya usaha kayu dulu di Kalimantan, saya bikin triplex. Tapi waktu Orde Baru, karena saya kurang dekat dengan pemerintahan waktu itu, akhirnya saya dikeluarkan satu surat untuk tidak dilayani dokumentasinya. Akhirnya saya tutup pabrik saya, 11.000 karyawan saya harus pulang ke Jawa itu semua. Dan saya nggak kecil hati. Saya bilang, "Ya Allah, kalau memang ini rencanamu, nggak apa-apa. 11.000 karyawan bedol desa semua pulang." Saya diam, terus saya coba lagi untuk berusaha lagi. Tetap kadangkala jatuh bangun itu pasti. Ya ada hal-hal waktu 2008, saya ingat itu pabrik tahun 94 saya tutup dan saya 2008 diajak seorang teman. 14 tahun saya pensiun itu ibaratnya nggak ada kerjaan. Diajak seorang teman untuk ikut di perusahaan pemboran minyak lepas pantai. Tapi 1 tahun saya bilang ini bukan bidang saya. Kemudian saya tahun 2012 saya ditawarkan oleh pemegang saham yang sedang berantem, pemegang saham jalan tol Citra Marga Nusa Pala Persada. Itu jalan tol dalam kota, dan sekarang ini kalau perusahaan tol swasta terbesar adalah Citra Marga. Jadi saya ceritakan juga, inilah mungkin yang paling penting. Waktu saya masuk di Citra Marga, ini pemegang sahamnya berantem, menanyakan kepada saya, "Kamu berani nggak jadi direktur utama?" Saya bilang, "Kenapa harus saya? Karena ini raksasa-raksasa lagi pada berantem semua." Waktu itu Citra Marga yang punya adalah Ibu Tutut di antaranya. Terus ada Robi Sumampau, Robi Kete, dan ini Naga. Kebenaran saya ini kelahiran Kalimantan Timur, dari Sungai Mahakam saya lahir. Lalu saya jawab sama teman-teman saya, selama enggak nyuri, saya berani apa saja, saya bilang, dan tidak korupsi. Akhirnya saya ditunjuk sebagai direktur utama. Di waktu saya ditunjuk sebagai direktur utama, saya melihat karena ini perusahaan publik,
pemegang sahamnya ini banyakkan institusi-institusi asing. Saya lihat ini perusahaan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Coba pikirkan, ini kalau bukan gerak Tuhan, saya nggak akan memiliki perusahaan ini. Saya dulu punya perusahaan kayu, saya pernah punya restoran, saya pernah punya hotel. Hotel pelayanan nggak baik, omset akan turun, orang nggak balik lagi. Restoran makanannya asin atau pedas, kepedesan, orang besok nggak balik lagi. Makanya saya bilang, saya bisa dapat jalan tol ini, coba pikirkan jalan tol. Kalian pernah lewat jalan tol, bayar, macet, marah-marah hari ini, brengsek nih jalan, macet, bayar pula. Besok kalian dengan senyum nganterin duit lagi kepada kita. Nah itu bedanya. Jadi jalan tol itu, mau keasinan, mau kepedesan, mau kemanisan, tetap dimanfaatkan. Nah ini semua gerak Tuhan yang milihin. Jadi saya berpikir gini, saya tidak punya rencana punya jalan tol. Tetapi jalan tol ini gini, kalau saya tidur, jam 10 malam, itu truk-truk besar yang nyariin duit sampai subuh jam 5 pagi. Kemudian kalau saya lagi melek bangun, sedan-sedan dan kendaraan umum dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Nah jadi itulah perkembangan jalan tol, bisnis ini beda dengan hotel, dengan restoran, dan yang lain-lain. Nah saya bisa ceritakan, waktu saya lihat perusahaan ini bagus, saya kumpulkan teman-teman saya. Teman-teman saya dari berbagai macam suku, ada yang Tionghoa atau yang disebut Aseng. Jadi saya bilang, ini daripada asing yang milikin, kenapa enggak kita-kita, kalian para Aseng, teman-teman maupun yang lain, ayo kita milikin. Mereka tanya sama saya, bagaimana? Saya bilang, gampang, siapin aja dananya, saya bikin asing ini keluar barangnya. Jadi waktu itu saya direktur utama, apa yang saya sebut itu pasti bereaksi market. Tapi waktu itu memang saya menyebut ingin membeli sesuatu barang, itu asingnya ketakutan. Kebenaran saya nggak sekolah tinggi Pak, jadi saya main seruduk aja. Kalau ikutin aturan saya nggak berani ngomong begitu karena di aturan nggak boleh. Jadi saya bilang hari itu saya ingin beli Bank Senturi yang sedang bermasalah waktu itu. Itu semua asing tidak setuju. Dia lepas barang itu semua. Akhirnya teman-teman saya beli semua. Akhirnya sekarang pemiliknya adalah orang Indonesia asli semua Pak. Jadi Citra Marga ini udah nggak ada asing. Kalaupun ada asing 1-2 orang gitu. Jadi kita boleh berbangga lah, ini kita tarik kembali Citra Marga, dan saya pikir ini sesuatu perusahaan yang besar. Dan kenapa saya bilang besar? Dia punya omset untuk dalam kota 600.000 kendaraan per hari. Memang biaya pembangunannya cukup besar. 600.000 kendaraan kali 9.500 rupiah. Kurang lebih hampir 6 miliar, 5,4 miliar per hari. Bagian Jasa Marga separuh, bagian Citra Marga separuh. Tetapi uang itu dipakai untuk pembangunan. Pembangunan jalan tol lain. Bahkan kita lagi mau bangun dari Priuk sampai Peluit, itu kurang lebih 9,7 kilo. Itu biaya anggarannya kurang lebih 13,5 triliun. Lalu kita mau bangun, sekarang kita sudah ada Soreang Pasir Koja di Jawa Barat di Bandung. Dari Pasir Koja kita mau mengurai kemacetan di Bandung kota, kita akan bikin jalan menembus Gatot Subroto, Soekarno-Hatta sampai Pasopati. Itu kurang lebih 9 triliun. Jadi 22,5 triliun kita butuhkan. Kita bukan hanya butuhkan modal,
kita juga butuhkan tenaga-tenaga. Dalam kesempatan ini saya tantang wisudawan-wisudawan baru. Ayo bergabung di kami. Kita butuh tenaga kita, tenaga Indonesia sendiri. Dan jangan biarkan proyek-proyek bagus ini dikerjakan oleh orang lain, orang asing. Kita harus mampu dan aku yakin bahwa kita bisa. Dan tadi saya bicara dengan Pak Kemal, bahwa LSPR ini kan bukan hanya public relation aja, bukan diajarin bisnisnya, akuntansinya, semua diajarin. Jadi saya bilang, banyak tempat-tempat yang kita bisa siapkan, dan saya butuh fresh graduate sambil kita grooming, karena jujur Citra Marga ini perusahaan yang sudah mungkin 40 tahun, dan staff-staff kita getting older semuanya, jadi kita perlu grooming yang muda-muda. Makanya saya menantang teman-teman, adik-adik wisudawan, kalau yang mau bergabung kepada kami, silakan. Tapi ya memang kerjanya bukan di back office saja, tetapi kadangkala di lapangan. Tetapi percayalah, di lapangan juga cukup menarik dan cukup enak. Ya, jadi kalau nanti mau, nanti hubungi saya. Dan saya juga mungkin dari sesi bisnis saya juga ceritakan, saya juga pedagang nasi kuning Rp3.000. Nah, mungkin orang bertanya, kenapa saya dagang nasi kuning Rp3.000? Tadi Pak Kemal nanya, kenapa nggak kasih gratis? Saya beli nasi kuning 10.000, saya jual 3.000. Secara matematika, orang bilang rugi, saya bilang untung. Gitu. Nanti saya ceritain kenapa untungnya. Saya harus ceritakan juga, tadi bicara dengan Pak Kemal. Kok nggak dikasih gratis saja? Kalau saya kasih gratis, saya memonopoli sedekah itu dan saya memonopoli pahala itu. Tapi kalau saya jual 3.000, saudara-saudara kita yang biasa makan 10.000, dia bisa makan 3.000, dia bisa sedekah buat orang lain yang di bawah dia 3.000 juga, dia mesti save 4.000. Jadi bukan bisnis aja yang nggak boleh dimonopoli, sedekah juga nggak boleh monopoli, pahala juga nggak boleh dimonopoli. Nah, saya tekankan, siapapun yang ingin ikut program nasi kuning saya, kemarin siang baru dibuka di Kelurahan Menteng, Jalan Anyar, bekerja sama dengan SMP negeri setempat. Itu nasi kuning, tapi dia seminggu sekali. Saya biasa buka Senin sampai Jumat, kita udah ada 12 outlet. Saya ada di Semarang, di depan markas Tentara Kesatriaan, di Bandung, di depan markas Yonsipur, sama di Jalan Banten, situ ada 2. Terus kita ada di Cimanggis, Karawang, dan Jakarta. Jakarta cukup banyak kita. Di kantor Sunter, di Masjid Baba Alun di daerah Warakas, Papango. Nah, itu nasi kuning, program nasi kuningnya kita harus beli dari warung setempat. Saya bilang, nggak boleh kita masak sendiri, catering sendiri. Selama masih ada warung setempat, kita harus beli dari warung setempat. Ada 5 warung, kita gilir. Hari Senin warung pertama, Selasa warung kedua, dan seterusnya. Mereka tanya, kenapa? Saya bilang, kita mau sedekah. Mereka mau cari nafkah, warung-warung kecil setempat. Kita mau mencari pahala, cari barokah. Mereka mau cari uang buat anak-anaknya sekolah. Kalau mereka jual 10.000, kita di sampingnya jual 3.000. Yang dapat bukan barokah dari mereka, sumpah serapah. Karena mereka tidak bisa bersaing dengan kita. Jadi saya bilang, selain kita membantu kaum duafa, kita harus berdayakan warung setempat, bukan kita matikan. Supaya berkahnya itu kebagian semua. Kaum duafanya kebagian, warung UMKM-nya kebagian. Supaya semua barokah, everybody happy, kitanya pun juga happy. Nah, sekarang ini memang sudah mulai banyak. Dan saya menantang juga, kalau ada teman-teman atau adik-adik atau keluarganya, adik-adik yang mau buka warung nasi kuning, ini khusus buat kaum duafa dan fakir miskin. Ini bentuk rasa saya rela subsidiin setiap hari
Bukan mau ria atau sok-sokan, bukan. Tapi saya berterima kasih kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Saya dari pedagang asongan, anak jalanan, sampai saya jadi hari ini. Saya pasti ini ada rahasia Allah yang dititipkan kepada saya. Dan rezeki orang banyak dititipkan pada saya. Ini bukan saya punya. Saya bersyukur itu 6 Februari 2018 warung itu saya buka. Saya cuman kasih 100 juta, warung itu sudah 2 tahun. Dan duitnya malah surplus. Sedekah saya mau lebih pun, saya rencananya 1000 porsi per hari, subsidinya itu kalau 10.000 saya jual 3.000, subsidi 7.000, berarti 7 juta satu hari. Untuk 250 hari kerja, saya siapkan 1.750.000.000 untuk mensubsidi. Tetapi uang itu tidak pernah terpakai. Inilah yang dikatakan waktu itu oleh guru saya dan ayah angkat saya juga, yaitu almarhum Buya Hamka. Fastabikul khairat, kalau kamu mau berbuat kebaikan di jalan Allah, pasti Allah cariin duitnya. Padahal saya mau keluar duit sendiri, tapi dicariin duitnya. Nah sekarang ini warungnya udah ada 12, di Banjarmasin juga ada. Dan warung itu memang kita khususkan buat kaum duafa dan fakir miskin. Dan kita beli dari warung setempat. Dan tidak boleh dibungkus, bawa pulang. Harus makan di tempat. Karena apa? Kita sadar. Masyarakat kita masyarakat yang kreatif dan pinter. Kalau dibungkus ntar dijual 6.000, mereka cari untung di situ. Jadi harus makan di tempat. Jadi nggak boleh dibungkus dibawa pulang. Kecuali makanan ini tidak habis, kami bungkus, kami bagiin ke lampu merah, kasih gratis, nggak dijual. Jadi mungkin nasi kuning sudah, bisnis sudah, dan saya tantang siapa yang mau buka nasi kuning, ayo. Yang mau ikut gabung di perusahaan, ayo. Ya kan? Sekarang perusahaan ini jujur saya juga kaget-kaget. Dulu mimpi punya pegang uang 22 juta aja kayaknya susah setengah mati. Tahu-tahu proyek dikasih 22,5 triliun dari pemerintah. Ini satu kepercayaan yang luar biasa. Anak jalanan loh, anak kampung. Dan saya cuma punya mimpi satu di terakhir lagi saya ceritakan. Mimpi saya baru terrealisasi 3. Mimpi saya adalah membangun tempat ibadah buat umat Islam, kebenaran agama Islam. Membangun masjid atau musola sampai 1.000 biji. Ya. Saya baru 3. Maaf, saya bikin masjid yang oriental look. Bentuknya Chinese look. Itu bukan apa-apa. Saya ingin menyebarkan syiar berdakwah. Kebenaran saya keturunan Tionghoa, jadi saya ingin mencoba menyebarkan syiar kepada teman-teman Tionghoa, kebaikan dari agama Islam apa, supaya mereka tidak jauh, sehingga saya bikin bentuknya seperti yang ada di negara Tiongkok. Makanya saya bikin pertama di masjid di Warakas Papango, itu masjid Baba Alun pertama. Yang kedua, yang unik, saya lagi letakkan batu pertama, tahu-tahu di belakang saya ada yang bersuara waktu itu hari Sabtu, saya nyumbang boleh nggak? Saya bilang boleh. Nyumbang apa aja? Dia tanya. Saya bilang mau semen, batu, genteng, kirim aja, saya bilang. Terus nyaut lagi, saya bilang ngeyel banget nih orang, kalau gue bukan agama Islam boleh nggak? Saya bilang boleh aja, nggak punya agama juga boleh. Terus ngeyel lagi nyaut, kalau gitu gue sumbang semuanya deh. Saya lihat ke belakang, oh rupanya pemilik Artagraha Group, Pak Tommy Winata. Akhirnya beliau sumbang satu masjid di depan pintu Ancol Karnaval. Beliau agama Buddha. Luar biasa kebinekaan ini. Jadi disumbanglah satu itu,
Saya bilang, silakan pakai nama AGP. Enggak, dia bilang pakai Baba Alun AGP, Arta Graha Peduli. Jadi masjid kedua. Masjid ketiga, saya bikin hampir jadi di depan gerbang tol Depok Antasari, Desari. Kebenaran jalan tol Desari pun kami punya. Jadi jalan tol yang dimiliki Citra Marga adalah jalan tol dalam kota, bekerja sama dengan Jasa Marga. Depok Antasari kita bekerja sama dengan Wijaya Karya. Terus kita di Surabaya dari airport ke Waru. Kemudian di Bandung kita dari Soreang Pasir Koja, nantinya North South Link yang menembus ke Pasopati. Terus kita juga Cisumdau, Cilenyi, Sumedang, Dawan yang ke Bandara Kertajati. Dan di Bogor kita ada 40% dengan Jasa Marga kalau dari Sentul ke Bogor. Jadi alhamdulillah kegiatan tol ini cukup menarik dan cukup kita bisa mengikuti program Bapak Presiden menggalakkan infrastruktur. Jadi sekali lagi, inilah anak jalanan, pedagang asongan, tapi karena Allah mau apapun kun fayakun, bisa jadi apa saja. Seperti tadi dikatakan Bapak yang bicara tadi bahwa jangan sombong. Itu penting. Bukan hanya jangan sombong. Harus selalu merasa iba atas kekurangan dan kebutuhan orang lain yang belum tercukupi. Insya Allah rezeki itu datang bagaikan tsunami. Benar-benar, ini saya sudah alami sendiri. Saya alhamdulillah, buat saya dulu megang proyek atau megang duit 22 juta nggak bisa. Sekarang kalau dikasih proyek 22,5 triliun tidak akan merubah lifestyle saya. Saya tetap berpenampilan ke kantor pakai celana jeans. Berhubung ini di tempat terhormat saya pakai celana jeans hitam Pak, maaf ya Pak. Biasanya warna biru gitu. Jadi saya tetap juga, ini pakaian agak bagusan dikit Pak. Kalau enggak pakaian saya agak compang-camping Pak. Jadi maaf nih Pak. Jadi enggak boleh sombong, itu kunci paling sukses. Karena apa? Kalau kita enggak sombong, kita selalu mau tahu dan bertanya. Saya belajarnya ini dari supir dan dari marketing rokok. Waktu saya umur 17, tetangga saya itu agen rokok. Jadi saya suka duduk ngobrol sama supirnya, sama marketingnya. Saya selalu tanya. Kalau nggak sombong pasti kita mau bertanya. Kalau sombong, misalnya orang ngomong apa, kita sok bisa, padahal kita nggak ngerti apanya. Itu kita harus tanya. Nggak usah malu-malu, tanya apaan sih. Ini menambah wawasan kita. Nah setelah menambah wawasan kita, insya Allah kita jadi pinter. Saya sekolah tidak lulus kayak adik-adik wisudawan sekarang. Saya sekolah cuman sampai SMA, lulus, terus saya di Fakultas Kedokteran pernah, di Fakultas Hukum pernah, cuman tingkat 1, tingkat 2 saja. Tetapi ya, saya bisa jadi hari ini, masa kalian yang sudah sarjana nggak bisa lebih dari saya? Gengsi dong. Jadi mungkin karena waktunya terbatas, nanti kita sesi tersendiri. Kalau ini hubungi saya aja. Kalau mau buka nasi kuning, kalau mau bergabung ke saya, nggak usah melalui staf saya. Hubungi nomor telepon saya, silakan kalau mau dicatat. 081 381 559955. Jadi langsung ke saya dan saya akan salurkan kepada rekan-rekan kerja saya untuk segera diproses. Jadi saya bulan Juni kemarin di Unmul juga disuruh speech, tetapi speech di sini saya berkesan dengan wejangan Ibu Prita yang begitu welas asih dan keibuan, dan semua intisari orang sukses sudah dibacakan oleh Ibu Prita tadi semuanya. Jadi camkan itu kata-kata, insya Allah kalian semua akan berkiprah dan sukses, dan aku yakin lebih sukses dari saya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Jadi
Ya inilah gaya bicara anak kampung yang nggak sekolah, tetapi ya mohon sekali lagi dimaafkan kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.